Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya Tuhan kita Allah yang selalu menyertai langkah hidup saya dan saudara. Sebab itu mari kita siapkan hati kita, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami siapkan hati kami, kami akan memuji menyembah-Mu. Kami tahu apa yang kami lakukan itu adalah hal yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan waktu kami memuji Engkau, Engkau terus yang akan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami akan mulaikan ibadah kami sore hari ini. Haleluya, amin.
pujian yang lebih sungguh. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Oh Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Oh Yesus, aku di tangan-Mu. Amin. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Oh, Tuhan serta kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita sembah Dia. Allah yang menyertai, Allah yang memberkatiku. Haleluya. Syukur bagimu. Saudaraku, kita sama-sama bangkit berdiri sambil kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Lalu kita nyanyikan kepada Yesus Tuhan. Tuhan yang belas segala perkaraku, ku tak khawatir dan takut.
di pihakku. Tuhan kau di pihakku lagi. Tuhan kau di pihakku. Hadapi semua. Silakan duduk kembali, berserah kepada hambanya. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat sore hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu sore hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali dalam pujian, penyembahan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan Kau akan memberkati kami lewat firman-Mu. Urapi kami bersama-sama, hati, telinga, pikiran kami, bahkan kehidupan kami. Tuhan Kau sama-sama memberkati hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya saat sore hari ini. Biarlah hanya firman-Mu saja yang Kau deklarasikan saat sore hari ini. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi Tuhan Yesus jawaban setiap doa kami, bahkan menjadi Tuhan Yesus pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami semakin hari semakin kuat di dalam mengiringi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Berjumpa lagi dalam ibadah online bersama LOB Ministry. Saya percaya Bapak Ibu Saudara berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah, baik saudara sama Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dimanapun saudara berada, saudara menyaksikan program ini, ibadah bersama LOB Ministry. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, dan kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sekalipun kita lewat online, saya percaya saudara akan menerima kuasa, saudara akan menerima mujizat, saudara akan menerima pembebasan yang daripada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Saudara, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini saya akan menyampaikan tentang dalam tekanan. Saya percaya bahwa saudara pernah mengalami yang namanya tekanan. Siapapun saudara, kita pernah mengalami yang namanya tekanan. Tetapi saya percaya bahwa tidak semua orang suka dalam tekanan. Tekanan dalam hal apapun. Tekanan dalam hal masalah ekonomi, tekanan dalam hal pekerjaan, tekanan dalam hal pelayanan, tekanan dalam hal kita diserang oleh orang lain, mungkin kita dikhianati, mungkin kita disakiti, kita tekanan, kita diperbudak oleh dosa yang ada. Dan saya percaya bahwa tidak semua orang suka dalam tekanan. Tetapi belajarlah kita saat hari ini, kalau kita merenungkan dan kita mempelajari beberapa hal, bahwa dalam tekanan itu akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Saya mengambil contoh, yaitu kelapa. Kelapa diparut, ditekan saudara. Dari biji diparut menjadi parutan kelapa. Dan setelah menjadi kelapa diparut, ditekan, diperas, dan mengeluarkan santan. Dan setelah itu santan ketika dimasak, direbus, semakin hari semakin lama direbus, semakin lama direbus, semakin lama direbus, akan keluar minyak. Tahukah saudara bahwa dalam tekanan sebetulnya itu adalah akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Maka dari itu saya hari ini menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa jangan takut ketika saudara berada dalam tekanan. Katakan sama-sama, saya tidak takut dalam tekanan. Amin saudara, yang semangat gitu loh, saya tidak takut dalam tekanan. Nah saudara, kenapa saya berkata bahwa jangan takut di dalam tekanan? Karena ketika kita berada dalam tekanan, saya percaya bahwa kehidupan saudara semakin hari semakin mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Tadi saya mengatakan bahwa tidak semua orang suka berada dalam tekanan. Tetapi banyak orang yang suka berada dalam zona nyaman. Tetapi sesungguhnya justru ketika saudara dan saya berada dalam tekanan, kita semakin hari semakin mau dekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan melepaskan kita dari tekanan-tekanan tersebut. Nah saudara,
Sesungguhnya ketika kita berada dalam tekanan, kita lebih banyak dekat dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak merintih, banyak menangis berlutut di hadapan Tuhan. Maka dari itu, jangan takut ketika saudara berada dalam tekanan. Nah, saudara, jangan melihat orang sukses saat hari ini apa yang ia miliki. Jangan melihat orang yang berhasil saat ini apa yang ia miliki. Tetapi coba saudara merenungkan apa yang ia lakukan sebelum ia berhasil. Apa yang ia lakukan sebelum ia sukses. Saudara, tidak ada satu orang pun yang berhasil, yang sukses tanpa tekanan. Kadang-kala kita melihat orang yang sukses, orang yang berhasil, aduh, enak sekali ya hidupnya, enak sekali ya keadaannya. Tetapi tahukah saudara, beberapa puluh yang tahun apa yang dia lakukan, beberapa puluh tahun apa yang mereka kerjakan, beberapa puluh tahun apa yang mereka alami. Saudara tidak mengetahuinya. Jangan melihat orang dari sisi keberhasilannya saja, tetapi kita harus melihat respek ke belakang, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka alami. Saudara, satu ketika saya berjanjian dengan orang pagi-pagi sekitar jam 5. Tiba-tiba orang tersebut dia sudah datang di depan rumah. Tapi saya sudah pulang dari pasar sekitar jam 5. Orang tersebut bilang sama temannya, dia berkata demikian. Coba kamu lihat, orang yang mau berhasil, jam 5 dia sudah pulang dari pasar. Bahkan jam 5 Pak Yohanes sudah memasak masakannya untuk dia jual di daerah Pasar Wameo. Saudara, ketika kita mau berhasil, kita harus ada dalam tekanan. Kalau saudara mau sukses, kita mau berhasil, kita harus berada dalam tekanan. Supaya di dalam tekanan tersebut kita menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Saudara, sekali lagi, jangan melihat orang yang sukses yang saat ini apa yang mereka alami, apa yang mereka punyai. Tetapi kita harus melihat apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka alami ketika ia belum berhasil. Rasul Paulus dalam penglihatannya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus dalam penglihatannya, Tuhan ngomong sama Rasul Paulus, dia berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan akan sempurna. Jadi ketika saudara dan saya kita berada di dalam tekanan, seharusnya kita mengucap syukur. Karena ada kuasa Tuhan yang sempurna akan mengeluarkan saudara dari tekanan tersebut. Yang setuju, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Rasul Paulus ketika dia berada dalam tekanan, dalam penglihatannya, cukuplah kasih karuniaku untukmu. Dan dia berkata, Tuhan berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam tekanan saudara dan saya ketika kita mengalami tekanan, justru saat itulah kuasa Tuhan sempurna untuk mengerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, jadi jangan takut ketika kita berada dalam tekanan. Jangan takut ketika kita berada dalam masalah. Justru ketika kita berada dalam masalah, tidak ada jalan keluar, justru disitulah kuasa Tuhan sempurna mengerjakan segala sesuatu yang saudara tidak mampu, maka Tuhan yang memampukan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang saudara tidak bisa kerjakan, Tuhan yang akan mengerjakannya. Yang saudara tidak bisa berbuat, Tuhan akan berbuat. Justru dalam kelemahan saudara dan saya, di saat itulah justru kuasa Tuhan akan bekerja sungguh nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jadi jangan takut dalam tekanan. Ada beberapa hal, kenapa saya bilang jangan takut dalam tekanan.
kita akan belajar daripada Keluaran 6 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Kita baca bersama-sama. Sekali lagi Keluaran 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak, mendengarkan. Keluaran 6 ayat yang ke-4 sampai ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku sudah mendengar juga Saya ulangi, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Ayat yang ke-5. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, aku Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa Mesir. Ayat yang ke-7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saudara, kita belajar dari bangsa Israel, karena Masih berkata jangan takut dalam tekanan. Yang pertama, ketika saudara dalam tekanan, justru ketika kita dalam tekanan, dalam kelemahan, kita dalam masalah, justru di situ kita lebih banyak berdoa, berlutut memuji menyembah Tuhan. Beda ketika saudara berada dalam zona nyaman. Beda ketika saudara berada dalam hal yang aman-aman saja. Keluarga aman-aman, pernikahan aman-aman saja, keuangan aman-aman saja, bahkan pelayanan aman-aman saja. Tidak ada kendala, tidak ada masalah, tidak ada saling sikut menyikut, semuanya aman-aman saja. Keluarga baik-baik semuanya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, pekerjaan jalan lancar dengan baik. Bahkan semuanya yang kita kerjakan berhasil. Loh, itu memang tujuannya kita. Tetapi beda ketika saudara berada di dalam tekanan dengan ketika saudara berada di dalam zona nyaman. Sekali lagi saya berkata bahwa beda ketika saudara berada di dalam zona nyaman dengan ketika kita berada di dalam tekanan. Ketika kita berada dalam zona nyaman, keluarga baik-baik saja, pernikahan kita baik-baik saja, anak-anak kita baik-baik saja, tidak memberontak, tidak narkoba, tidak merokok, semuanya baik-baik saja, pekerjaan lancar, jualan laris, pemasukan omset baik-baik semuanya, pelayanan baik-baik, tidak ada kendala, tidak ada saling menjatuhkan, tidak saling menginjak, tidak ada saling sikut menyikut, semuanya baik-baik aja. Semuanya aman-aman saja. Maka kita pun juga aman-aman saja, tidak pernah berdoa. Berdoa pun berdoa biasa-biasa. Dan hanya berdoa ucapan syukur saja. Beda ketika saudara dan saya kita mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, mengalami satu hal yang tidak kita inginkan. Kita dijatuhkan, kita disikat, bahkan kita dikhianati, kita disakiti, bahkan orang lain merongrong kita. Saya mau katakan beda ketika kita nyaman-nyaman saja dengan ketika kita berada dalam tekanan. Ketika kita berada dalam tekanan, lebih banyak kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kalau bisa kita mengeluarkan air mata untuk menangis, menjerit, bahkan merintih supaya Tuhan memberikan kekuasaannya dan menolong kehidupan saudara dan saya. Sama seperti bangsa Israel. Ayat yang keempat, tetapi aku mendengar juga orang Israel. Orang Israel berada dalam tekanan bangsa Mesir. Dia berada dalam masalah, dia ditekan, dia ditindas. Maka dari itu dia mengerang, dia berlutut, dia berdoa, dia merintih.
mengerang, maka Tuhan mendengarnya. Sama seperti saudara dan saya, ketika kita berada dalam tekanan, kita berada di dalam masalah, kita berada dalam penindasan, saya mau katakan, semakin kita semakin sujud kepada Tuhan dan merintih, bahkan menjerit, bahkan kita berteriak supaya Tuhan menolong dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berada dalam tekanan dalam usaha pekerjaan. Kita dalam tekanan dalam karir. Kita ada dalam tekanan dalam ekonomi yang ada hari-hari ini. Kita berada dalam tekanan dalam keluarga, rumah tangga, saudara-saudara kita merongrong kita. Saya mau katakan, justru ketika banyak orang yang merongrong kita, justru kita berlutut mengandalkan Yesus Tuhan sebagai Raja yang akan membawa saudara keluar dari tekanan tersebut. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Seperti Daniel. Daniel ketika berada dalam tekanan, di dalam masalah, firman Tuhan di dalam Daniel 6 ayat ke-10, ayat ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, jadi Daniel ketika dia berada dalam tekanan, 3 kali dalam sehari dia berlutut memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Berarti Daniel, dia melakukan memuji menyembah Tuhan 3 kali sehari. Bukan hanya ketika berada dalam tekanan saja, tetapi seperti biasanya ia melakukannya. Yang menjadi pertanyaannya, adakah kita hari-hari ini kita berlutut kepada Tuhan? Sebelum kita melakukan aktivitas kita memuji, menyembah, kita berlutut kepada Tuhan, menyerahkan segala apa yang kita kerjakan sepanjang hari itu. Nah, bangsa Israel didengar rintihannya sampai ke telinga Tuhan. Keluaran 6 ayat keempat. Tetapi aku Allah Tuhan sudah mendengar juga erang atau rintihan orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Jangan takut ketika saudara berada dalam tekanan. Jangan takut ketika saudara berada dalam masalah. Justru ketika saudara dalam tekanan dan masalah, kita lebih banyak berlutut, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Semakin banyak kita berteriak, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, semakin saudara teriakan, saudara rintihan, saudara didengar oleh Tuhan. Dan saudara akan dibawa untuk keluar dari masalah tekanan tersebut. Dan saudara dikuatkan untuk menghadapi masalah tersebut. Setidaknya ketika saudara lebih banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam tekanan tersebut, setidaknya kalau Tuhan tidak membawa keluar saudara dalam tekanan, setidaknya Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya untuk menghadapi tekanan tersebut. Amin, saudara. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kelima dari Keluaran 6 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat ke-6, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saudara, bangsa Israel ketika dia berada dalam tekanan, ada dalam perbudakan bangsa Mesir, kerja paksa di bangsa Mesir, Tuhan bukan hanya mendengar. Tuhan yang saya sembah dan Tuhan yang saudara sembah bukan hanya mendengar, tetapi saudara akan melepaskan kehidupan saudara dan saya dari perbudakan tersebut. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nah, saudara,
Yang kedua, jangan takut ketika kita berada dalam tekanan. Yang terpenting, yang pertama adalah justru kita dalam tekanan, kita lebih banyak berdoa. Ketika kita lebih banyak berdoa, Tuhan bukan hanya mendengar toh, tetapi Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan Tuhan mengeksekusinya dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat yang kelima, sebab itu katakanlah kepada bangsa Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu. Ini firman Tuhan datang kepada Musa yang akan disampaikan kepada bangsa Israel. Sampaikanlah kepada bangsa Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu. Firman Tuhan berkata, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu. Aku yang akan membawa engkau keluar dari tekanan tersebut. Aku yang akan membawa engkau keluar dari kemiskinan. Aku yang akan membawa engkau keluar dari kegagalan. Aku yang akan membawa engkau keluar dari sakit penyakit. Amin saudara. Haleluya. Saudara, bahwa akulah Tuhan yang akan melepaskan kamu dari perbudakan. Aku yang akan membebaskan kamu dari segala dosa. Aku yang akan membebaskan kamu dari segala kepahitan, sakit hati. Saudara, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Akulah Tuhan yang akan membebaskan engkau. Akulah Tuhan Yesus. Dia raja di atas segala raja yang akan melepaskan saudara dan saya dari perbudakan. Budak dosa, perbudakan hal yang tidak benar, kutuk-kutuk turunan, sakit penyakit yang akan melepaskan kita dari segala kegagalan, melepaskan kita dari segala kemiskinan, melepaskan kita dari segala kutuk-kutuk ketidakberhasilan. Yang terpenting kita lebih banyak berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Saudara, mari responi firman Tuhan ini. Jangan takut ketika sudah berada dalam tekanan. Firman Tuhan sudah sangat jelas. Dalam kelemahankulah justru kuasaku di sana hanya besar. Kuasa Tuhan akan bekerja sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan kata lain, kadang-kala Tuhan izinkan tekanan itu terjadi sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kadang-kala Tuhan izinkan supaya kita tidak bisa mengerjakan, supaya kita tidak bisa keluar dari masalah tersebut, supaya nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kadang-kala Tuhan izinkan. Kadang-kala kita bertanya, Tuhan, kok nggak selesai-selesai masalah saya? Saya mau katakan Tuhan izinkan supaya memang betul-betul nyata kuasa yang Tuhan yang sempurna itu bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi seolah-olah yang menyelesaikan masalah saudara bukan karena saya, bukan karena aku, bukan karena kita, tetapi memang karena Tuhan yang menyelesaikan setiap masalah dan membawa saudara keluar dari tekanan itu. Itu yang kedua. Jangan takut ketika kita berada dalam tekanan. Karena Tuhan yang mengeksekusinya. Tuhan tidak hanya menjawab, mendengar. Tuhan tidak hanya mendengar seperti yang pertama. Kalau bangsa Israel didengar rintihannya oleh Tuhan, maka Tuhan pun mendengar rintihan saudara dan saya. Kalau Tuhan membebaskan bangsa Israel, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, dari perbudakan kerja paksa bangsa Mesir. Saya mau katakan bahwa Dia juga raja yang sama, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, maka Dia juga akan melepaskan saudara dan saya dari perbudakan dari kerja paksa, perbudakan dari segala ketidakberhasilan, perbudakan dari kemiskinan, perbudakan dari kutuk-kutuk sakit penyakit. Tuhan akan melepaskan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Jangan takut berada dalam tekanan. Ayat yang ketujuh. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Allahkulah Tuhan. Yang ketiga,
Tuhan tidak hanya mendengar, dan Tuhan tidak hanya mengeksekusi atau melepaskan, memberikan jalan keluar dalam kehidupan saudara, tetapi Tuhan akan menuntun kehidupan saudara dan saya untuk dibawa kepada sesuatu yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, yang ketiga, jangan takut berada dalam tekanan, karena Tuhan yang akan menuntun dalam kehidupan saudara, Tuhan yang menuntun dalam usaha saudara, Tuhan yang menuntun dalam pelayanan saudara, Tuhan yang menuntun dalam rumah tangga saudara, Tuhan yang akan menuntun dalam masa depan anak-anak saudara, Tuhan yang akan membawa saudara keluar, bahkan membawa saudara kepada sesuatu yang besar, yaitu ke negeri sesuatu yang besar yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Bangsa Israel bukan hanya didengar rintihan doa-doanya saja. Bangsa Israel juga bukan hanya dilepaskan dari kerja paksa, dari kerja rodi daripada bangsa Mesir. Tetapi bangsa Israel juga Tuhan tuntun, bahkan dibawa kepada sesuatu yang besar. Bahkan Tuhan akan memberikannya kepada mereka. Suatu negeri yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Negeri berbicara sesuatu yang besar. Negeri sesuatu hal yang luar biasa. Negeri itu bukan hanya hal yang kecil. Berarti Tuhan yang saudara sembah, yang bangsa Israel sembah, adalah Tuhan yang punya misi yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan yang punya misi visi yang besar dalam usaha pekerjaan saudara. Tuhan yang punya visi misi besar dalam pelayanan saudara dan saya. Tuhan yang punya visi misi besar dalam karir saudara dan saya. Maka dari itu, jangan pernah takut dalam tekanan. Akulah Tuhan yang akan menuntun kamu kepada sesuatu yang besar yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau Tuhan menuntun bangsa Israel, bukan hanya menuntun begitu saja, tetapi Dia menuntun kepada sesuatu yang besar yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Maka Tuhan yang sama yang disembah oleh bangsa Israel, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang saudara sembah, yang saya sembah, Tuhan yang sama yang akan menuntun rumah tangga saudara, yang akan menuntun usaha pekerjaan kita, yang akan menuntun pelayanan kita kepada sesuatu yang besar yang akan Tuhan janjikan, yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu. Kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Bapa, kami bersyukur ketika kami berada dalam tekanan. Ketika kami berada dalam tekanan, Tuhan, justru bahwa kuasa-Mu yang akan bekerja dalam kehidupan kami, Bapa. Saat hari ini kami berdoa, hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu, setiap pemirsa yang menyaksikan ibadah online hari ini, Bapa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dengan kekuatan daripada Engkau Bapa. Tuhan, Engkau mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan sempurna dalam kehidupan mereka. Ketika mereka berada dalam tekanan, buat mereka tidak takut, tetapi ajar mereka untuk semakin hari dekat dengan Engkau. Semakin hari Tuhan, mereka semakin datang bersujud, merintih, meminta kepadamu, dan Engkau akan mengeksekusinya Tuhan, apa yang mereka gumulkan, dan Engkau akan menuntun mereka kepada sesuatu yang besar, usaha yang besar, pekerjaan yang besar, pelayanan yang besar, bahkan apapun yang mereka kerjakan, sesuatu yang besar, sebab Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang besar. Bapa, kami bersyukur saat hari ini. Hamba berdoa hari ini buat pemerintahan bangsa Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, bahkan Wakil Presiden, para menteri, bahkan kabinet-kabinet yang ada. Tuhan memberkati mereka semuanya. Engkau berkati Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, beserta jajaran yang ada. Bahkan Tuhan, setiap para jaksa, setiap para hakim, bahkan semua gubernur yang ada di Indonesia, semua wali kota yang ada di Indonesia, bupati, camat, bahkan kelurahan, desa, RT, RW yang ada di Indonesia. Tuhan, Engkau melepaskan berkat atas mereka semuanya. Mereka boleh menjadi
patron Tuhan buat masyarakat yang ada. Tuhan terima kasih, berikan kemampuan kebijaksanaan atas pemerintahan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau memberkati mereka semuanya. Tuhan berkati setiap para medis, para dokter, para perawat yang ada, yang saat hari ini menangani setiap pasien COVID-19. Tuhan memberkati mereka semuanya. Pasien-pasien yang ada Tuhan, Engkau menyembuhkan hari ini. Engkau yang akan membebaskan mereka hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau berkati perekonomian bangsa Indonesia. Engkau berkati perekonomian gereja-gereja, perekonomian anak-anak Tuhan, perekonomian para pengusaha-pengusaha, pengusaha kecil, menengah ke atas, bahkan semuanya Tuhan memberkati. Bapak, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat gereja-gereja, buat para gembala, bahkan buat para penginjil, buat para Tuhan majelis. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan memberkati setiap para tempat-tempat ibadah yang ada, semua yang ada di bangsa Indonesia. Tempat ibadah Tuhan, Kau memberkati mereka semuanya. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Bapa. Saat hari ini kami berdoa buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan LOB Ministry, dimanapun berada mereka semuanya Tuhan, Engkau memberkati, ada dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih. Saat sore hari ini hamba akan melepaskan berkat bagi setiap umat-Mu yang menyaksikannya, yang menonton lewat online Tuhan yang ada. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah Tuhan Yesus saat hari ini hamba melepaskan berkat atas mereka semuanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu, arahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan berkati sawah ladangmu, Tuhan berkati karirmu, Tuhan berkati usaha pekerjaanmu, Tuhan berkati keluargamu. Apapun yang kau kerjakan oleh kedua tanganmu, Tuhan mempunyai berhasil dan berkemenangan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah-ibadah selanjutnya, ibadah online bersama LOB Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Semua, hey. Bertepuk tangan di atas kepala bagi Raja kita. Yes. Yesus sudah bangkit bagi kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang hidup. Oh, kekuatan hidup kita. Oh. Semuanya malam hari, semuanya tentang Tuhan Yesus. Amin. It's all about you, Jesus. Katakan Allah, Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, Menyucikan. bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi Berarti sebab Dia. Dia Lebih tinggi lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.